Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Hari ini saya ingin mengajak kalian untuk berdiskusi ya. Berdiskusi dengan apa? Mengenai keadaan kelas kalian, tetapi bukan kelas yang ada di dalam, yaitu kelas yang ada di luar. Di luar ada apa itu? Tanaman. Tanaman. Kalian ada namanya itu pagar ya. Kemudian habis itu ada tempat sampah. Kemudian ada buat tanaman ya. Nah, sebenarnya yang saya tanyakan itu bagaimana cara kalian atau kalian punya ide agar depan ini kelihatan yang pertama nyaman, yang kedua kelihatan indah. Jadi saya ingin tahu pendapat kalian itu bagaimana agar taman depan kalian nyaman dan indah. Kata yang pertama nyaman dulu. Biasanya agar kalian nyaman bersih. Apa? Bersih. Bersih dari siapa tadi? Yusuf. Yusuf apa? Ya. Bapak apa Yusuf? Bapak. Yusuf. Katanya Yusuf yang pertama bersih. Bersih dari apa, Sob? Dari sampah. Dari sampah. Apa? Wangi Pak, wangi. Apa berarti berarti? Oh, itu. Yang kedua ada nyaman, yaitu ada namanya paranet. Kemudian apa lagi? Apanya yang disiram? Tanamannya. Yang dimaksud disiram itu berarti kalian melakukan perawatan. Berarti merawat tanaman yang ada. Nah, selain merawat, ya, selain merawat, kalian lihat tanaman kalian itu sudah cukup atau kurang? Kurang. Cukup. Cukup segitu. Katanya kurang. Kalau kurang berarti menambah lagi tanaman yang ada. Terima kasih kehadirannya Ibu Yana selaku kurikulum, kemudian di sini ada Bu Evi, Pokja Indiyata penanaman dan pembibitan, kemudian ada Bu Deni, Pokja inovasi Indiyata ya. Ini kita berkumpul di sini itu untuk mendiskusikan program saya, mohon bantuannya, yaitu kemarin saya sudah berdiskusi dengan anak-anak mengenai sebenarnya kan di depan kelas mereka itu ada namanya taman kosong ya. Di situ itu ketika saya lihat keadaannya tidak terawat, kemudian saya yakin anak-anak juga tidak nyaman mengenai itu. Nah, di sini itu kita di sini itu untuk membicarakan bagaimana agar saya mau masukannya agar area depan kelasnya itu yang ada taman kecil, kemudian kalau kelas 8 FGHI itu ada ram-raman, mungkin di kelas 8 ABCD itu malah ada pagar ya, itu agar nampak bersih, nyaman, kemudian habis itu indah, seperti itu bagaimana caranya? Mungkin email atau Evi
nomor Bu Deni, silakan memberikan saran ke saya. Baik, Pak Iwan, saya mulai ya. Mulai dari saya pokoknya. Ya, memang di kelas 8 FGHI itu memang kalau kita lihat depannya itu memang misalnya ada tanaman pun ya tanamannya hanya sedikit dan itu di pot dan masih ada lahan kosong di taman itu yang belum tertanam. Apalagi ada ram-raman yang untuk memisahkan antara lorong literasi dengan taman itu sebenarnya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk penanaman agar lingkungan depan sekolah itu lebih rindang, enak dilihat, kemudian bersih. Kalau dilihat di situ memang karena tidak ada tanamannya ya, saya kelihatan kayak panas gitu kan, panas memang musim panas gitu. Nah mungkin dari situasi itu mungkin Pak Iwan bisa merencanakan bagaimana membuat kelas atau depan kelas itu lebih nyaman, lebih indah, lebih rindang dengan memanfaatkan apa yang ada di sekolah, misalnya sampah di sekolah. Dan ini yang ada kaitannya dengan Abiyata, mungkin dengan memanfaatkan sampah yang ada di sekolah entah untuk media tanam yang ada di situ. Mungkin dari saya seperti itu. Nanti tim Abiyata mungkin akan ngelim juga di tim Abiyata. Jadi untuk dari saya mungkin itu. Ini mau itu. Kalau saya gini Pak Iwan, terkait dengan tanaman ya Pak Iwan, di program penanaman itu kan ada apa namanya di penanaman itu kan ada pembibitan dan sebagainya gitu ya. Nah kalau bisa kita dimasukkan ke pilih semua program teraturan dulu. Jadi dari pembibitan penanaman, pemeliharaan dan sebagainya. Nah betul tadi katanya benar, itu memanfaatkan apa yang ada. Mungkin bisa menggunakan sampah yang ada di sekolah. Jadi, kalau menurut saya itu kan sekolah itu kan kita punya banyak ini ya, tanaman yang besar-besar yang otomatis di situ banyak minyak sampah dan bangkuing dan seterusnya, itu bisa ditanamkan seperti itu. Mungkin idenya benar yang di ide dari Bu Mel sama Bu Evi, yang jelas Pak, di sini nanti yang perlu kenyamanan adalah penambahan tanaman. Nah, penambahan tanaman itu bisa menggunakan istilahnya memanfaatkan dari sampah baik anorganik maupun organik. Mencapainya itu kan kita butuh namanya program. Tahu program ya? Program itu sesuatu yang sudah kita rencanakan dan nantinya akan kita laksanakan. Contohnya tadi usulnya Yusuf yaitu bersih dari sampah. Kira-kira program yang kita canangkan untuk depan itu bersih apa? dipisahin sampahnya. Nah, dipisahin dulu ya, benar. Yang pertama itu kita harus programnya yaitu kalau memilah itu kita harus mengenal terlebih dahulu sampah, ya kan? Setelah mengenal sampah baru kita lakukan yaitu pemilahan. Ada yang masih ingat sampah itu terdiri dari berapa? Kalau aliannya apa saja? Nah, nanti kita pisahkan dulu. Apakah sampah itu sudah gitu aja tidak berguna?
Masih berguna. Berguna dengan satu syarat, yaitu harus kita daur ulang sekali. Nah, kalau kalian yang pertama itu merawat tanaman yang ada. Tadi saya dengar dari siapa ya? Apa? Diva. Diva itu yaitu menyiram. Kalau menyiram itu repot ya. Kalian pernah lihat di depannya lab komputer? Nah, ada apa di depannya lab komputer? Pipa. Nah, pakcoy ya, pakcoy. Itu tanamannya. Ada pakcoynya bener ya? Itu perlu disiram apa enggak? Nah, itu namanya Gerard hidroponik. Nah, kira-kira nanti kalian kepingin membuat seperti itu apa enggak? Agar apa? Agar kalian tidak merawat terlalu banyak. Ya, berarti yang kedua mungkin kita bisa membuat namanya sistem apa tadi? Nah, yang terakhir yaitu menambah tanaman yang ada. Tanaman yang sudah ada di depan kelas itu perlu kita namanya tambah. Saya tanya sebenarnya tanaman yang kalian ingin itu yang bagus untuk taman kalian kayak apa? Jenisnya kan tanaman itu ada jenisnya kan? Yang apa? Bunga. Warnanya warna-warni, Kak. Berbunga. Terus warna terus apa lagi? Sayuran. Kenapa kau milih sayuran? Biar bisa dipanen, Pak. Bisa dipanen, dimakan dan dikatakan sifat tadi yaitu pakcoy ya Pak. Tahu pakcoy? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Ya, itu pakcoy ya. Buat mie, ya buat mie. Apa? Kalau saya melihat sawi sama pakcoy itu ada yang tahu bedanya apa? Ya, beda apa? Kalau pakcoy itu, kalau menurut saya ya itu lebih tebal. Kayak bayam gitu ya? Dia itu lebih tebal itu jadi kayak kunyit-kunyit. Jadi ini yang bisa kita lakukan ya. Jadi yang pertama kita ingin kelas kita itu agar depannya nyaman dan dengan cara apa? Bersih dari sampah, ada paranet, merawat tanaman yang ada, menambah tanaman yang ada. Agar ini terlaksana, maka tadi kalian mengajukan namanya yang pertama yaitu kalian tadi memilah sampah. Yang kedua yaitu mungkin membuat namanya sistem hidroponik. Yang ketiga yaitu menanam tanaman bisa yang berbunga, warna-warni, kemudian bisa juga sayuran. Agar kalian dapat membuat program ini, kan kalian harus tahu ya. Nanti silakan kalian mencari informasi itu baik di internet maupun yang ada. Kemudian nanti habis ini kalian mengisi namanya Ada yang ditanyakan? Ada yang tanya apa? Enggak. Kalau tidak silahkan kalian mencari kira-kira jenis sayuran apa yang cocok, kemudian itu sampahnya seperti apa, sistem hidroponik itu apa, kalian cari di internet atau bisa kalian wawancara dengan Bu Parisa karena beliau itu ahlinya hidroponik. Kami eksplorasi untuk bagaimana program ini bisa tercapai atau berjalan. Saya ingin
karena kalau kita diskusi kelas ya, nanti banyak sekali ide-ide yang harus dikemukakan. Maka dari itu habis ini saya share survei lewat Google, silahkan dikerjakan. Semuanya bawa HP, silahkan HP-nya itu dibuka. Kalau saya boleh mengajukan itu, program saya itu Posponi. Posponi itu singkatan dari namanya Kompas Hidroponik. Nah, Kompas Hidroponik ini nanti digunakan, berarti nanti kalau nanti biota. Jadi tadi kan menjelaskan mengenai daun ya, itu berarti nanti bisa digunakan digunakan untuk apa ya? Dan itu untuk ini ya, bisa media tanamnya ya Pak? Ya, jadi di situ apa namanya diolah sedemikian rupa jadi media tanam. Jadi kan itu kandungannya kan bagus Pak. Ya, itu bagus untuk tanam lain seperti itu. Jadi hasil dari tanaman yang tadi daun-daun kue itu diolah dengan rupa jadi pupuk dan sebagainya seperti itu kayak. Kalau apa mau komentar atau Iya, ya mungkin ini nanti kan anunya kan di modul ya Pak Iwan ya. Ya, Nah, program maksudnya mungkin kalau panjenengan nanti akan membuat modul di P5, maksudnya dengan bawa ke P5. Iya benar ya? Iya, jadi saya jelaskan dulu ya Bunda. Jadi Posponi itu kan singkatan dari Kompas sama Hidroponik. Hidroponik itu sistem yang digunakan untuk menanam di lahan sempit. Jadi mau saya nanti anak-anak itu memanfaatkan yang dikatakan Bu Deni tadi berbekas. Itu saya bagi dua, jadi anak saya bagi dua, kemudian yang atas itu saya gunakan untuk media, entah itu nanti sarannya kompos itu. Kemudian yang bawahnya saya isi air, kemudian ada namanya apa ya istilahnya itu, sumbunya itu agar airnya itu bisa naik. Berarti itu tambahan juga gitu Pak Ya, itu ya? seperti itu. Nah, tapi kan prosesnya itu ada beberapa tahap seperti itu. Mungkin tahap yang pertama karena kita itu fokusnya ke sampah ya, benar tadi sempat sadar P5 ya, berarti tema yang itu berkelanjutan itu nanti yang pertama pasti kita mengenalkan sampah. Mengenalkan sampah, itu sampah organik sama anorganik. Kemudian mungkin habis itu idenya UEV yaitu memanfaatkan sampah organik yang digunakan untuk komposasi. Kemudian apalagi mungkin yang anorganiknya nanti itu tempatnya itu ya komunitas tadi. Nah, ini berarti 12 kali pertemuan gitu ya Pak Iwan? ya 12 pertemuan kan berarti harus kita kita pikirkan mungkin garis besarnya saja, tidak sampai serinci itu. Pertemuan pertama kan pasti pengenalan sampah, pengenalan sampah. Itu mungkin kegiatannya apa saja karena kita mengenalkan sampah. Biasanya kalau pemahaman konsep pemahaman konsep itu biasanya ya anak melakukan pencarian Pak. Jadi pencarian itu bagus daripada nanti kalau kita langsung praktek kan agen ya. Jadi pencarian bisa dengan di internet terus dituangkan pencarian itu di mana gitu ya sesuai dengan seperti itu ya.
mungkin ya tambah waktu setelah pencarian, nah baru nanti anak-anak mulai merancang. Ya, merancang kira-kira nanti dari pencari itu dia akan merancang melalui pemilahan dulu. Dari pemilahan yang sampah organik dan anorganik tadi, mungkin yang sama organik direncanakan menjadi kompos, yang anorganik direncanakan menjadi media penanamannya tadi, botolnya penanaman tadi. Nanti baru nanti masuk ke pembibitan. Berarti yang merancang itu anak-anak. Ya. Iya. Mungkin itu nanti yang membuat menarik dari anak-anak, dia juga merancang, dia juga melaksanakan eksekusi, dan dia juga mengevaluasi. Ya Pak, yang tidak dalam bentuk ini Pak, ketika membangun konsep fasilitator harus betul-betul mendampingi anak kalian, jangan sampai ini salah di konsepnya Pak ya. Berarti untuk itu bagaimana Bu? Agar kita menyamakan, kalau Devi kan datang menyamakan persepsi ya? Ya, sebelum ke langsung, sebelum kita ke anak ya, kita kan dari kurikulum membentuk tim pembuatan modul ya. Kemudian nanti tim pembuatan modul itu ketika membuat modul itu saya titip aja bahwa pelibatan siswa dalam merencanakan memang harus benar-benar direncanakan, dipahami oleh fasilitator. Kalau bisa ketika membuat modul atau merencanakan skenario pada hari-hari itu dilibatkan anak itu. Jadi besok ini mau dibuat apa ya seperti ini, misalkan untuk pertemuan sebelum action gitu ya. Anak-anak itu diberi kesempatan untuk berpendapat. Yang pada akhirnya anak itu benar-benar dilibatkan dalam menyusun, tidak hanya melaksanakan saja. Jadi merencanakan itu yang baik itu anak itu sudah ikut merencanakan, jadi paham betul. Sebenarnya bentuk aspirasi itu tidak hanya dari lembaga atau fasilitator, itu juga melibatkan lembaga instansi itu. Untuk ini Bu Evi, ketika Bu Evi kan di dalam pembibitan sama perawatan sama pemeliharaan tanaman di Wirtai, agar dari pembibitan sampai panen selain kompos kan dari dalam batu, kira-kira apa saja aktivitas yang akan kita lakukan agar nanti modulnya nyambung? Gini bayangannya. Kan tadi yang pertama eksplorasi, Ya, terus perencanaan, terus eksekusinya membuat kompos, kemudian terus pembibitan itu ya. pembibitan. Nah, setelah pembibitan itu kan ada perawatan Pak ya. Ketika perawatan itu kan proyek kan satu minggu sekali ya. Nah, tetapi tanaman itu tidak bisa kita pantau satu minggu sekali. Jadi setiap hari itu anak-anak dipastikan bahwa mereka itu betul-betul melihat atau mengamati tanamannya ya, atau bibit yang sudah ditanamnya itu ya. Nah, jadi kalau bisa ada schedule-nya Pak, ketika dilancarkan ada schedule-nya apa yang mereka lakukan gitu ya. Terus apa yang dibutuhkan itu harus betul-betul dokumentasi dengan baik. Jadi yang utama ini program ini akan dilakukan di dalam kurikulum. Iya, benar ya, kemudian nanti program yang mendukung ada namanya kita jadi sekolah akademia. Kemudian habis itu mungkin saya inginnya ini berkelanjutan. Jadi mungkin ada kegiatan sekolah yang mendukung selain yang saya sebutkan tadi atau bagaimana gitu. Jadi maksud saya itu berkelanjutan itu tidak hanya selesai menanam atau selesai dia memanen, kalau seumpama dia sayur atau buah-buahan kan berarti menanam. Habis itu kan ada berkelanjutan lagi. Untuk berkelanjutannya ini yang tetap harus melanjutkan itu adalah adiwiyata. Ya. Kalau P5 modul panjangan P5 selesai, sepertinya kan sudah ganti modul gitu ya, sudah ganti. Tapi untuk agar kegiatan ini terus berkelanjutan, ya nanti kader P di atau
kabupaten atau Pokja di Adiwiyata yang melanjutkan di penanaman, dan di kelas-kelas itu saya yakin ada, di setiap kelas itu kan ada kadernya. Nah itu yang bertanggung jawab penuh. Nanti jika meskipun artinya tidak harus yang bertanggung jawab itu yang melakukan, tapi harus melibatkan semua siswa yang ada di depan, yang ada di situ. Ini tanggung jawabnya kelas 7, 8F. Berarti 8F nanti setelah bergantian memonitoring. Di dalam penanaman, misalkan dalam pembibitan dan penanaman masih di B5, saya yakin itu tadi kalau dipantau pasti ada yang tidak tumbuh. Nah ini kan harus ada contohnya, ada monefnya ya, ada lembar instrumen monitoring terhadap tanaman yang dia kalau tidak tumbuh itu diapakan. Kalau nanti P5-nya selesai, nanti kalau sudah tumbuhnya sekian itu harus diapakan. Itu kan ada penjadwalan seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya kalau tanaman kangkung mungkin tidak usah dijebol, dipotong itu bisa tumbuh, tapi untuk tanaman-tanaman tertentu kan harus diganti yang baru. Nah itu nanti kalau masih P5-nya belum selesai, saya kira sudah selesai ya, karena P5 itu hanya 12 minggu. Nah kalau sudah selesai, biar tidak berhenti, nanti tim Adiwiyata dengan kadernya yang harus melanjutkan ini. Sehingga tim P5 selesai, kok terus mangkrak, tidak ada penanaman, akhirnya menjadi barang-barang yang tidak sedap pada mata, ya terjadi hijau. Benar katanya Pak Iwan bahwa kegiatan ini berkelanjutan, tapi nanti ya kita tanggung jawab keras dan pantauan atau pendampingan tim Adiwiyata. Iya, berarti kalau bisa saya simpulkan ya dari diskusi kita bersama itu, yang pertama agar kelas itu atau depan kelasnya itu rindang, bersih, itu anak-anak perlu menjaga kebersihan dengan mengenal sampah. Iya. Nah, selain itu penambahan tanaman, tanaman yang digunakan atau metode yang digunakan nanti, yaitu kita juga mengolah sampah yang ada, yaitu sampah organik sama sampah anorganik, dengan menggunakan atau dengan cara yaitu kegiatan kokulikuler melalui P5, kemudian habis itu nanti dilanjutkan